Zcash Foundation secara resmi mengumumkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengakhiri investigasi Zcash yang telah berlangsung selama beberapa tahun terhadap organisasi tersebut. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 16 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Pasar kripto kembali digemparkan oleh pergerakan masif dari para raksasa finansial Wall Street. BlackRock mencatatkan aliran dana masuk inflow ETF Bitcoin sebesar 840 juta dolar hanya dalam satu hari perdagangan. Angka ini merupakan bukti nyata bahwa kepercayaan investor institusional terhadap Bitcoin semakin tidak tergoyahkan. Dominasi BlackRock melalui produk EBIT (eShare Bitcoin Trust) semakin memperkuat narasi bahwa Bitcoin kini telah menjadi instrumen investasi arus utama yang sangat likuid. Keberhasilan BlackRock dalam menarik modal dalam jumlah fantastis menunjukkan dominasi yang sangat kuat di pasar. Melalui laporan yang ada, aliran dana ETF Bitcoin telah menciptakan tekanan beli yang kuat, di mana sebagian besar modal berasal dari pengelola kekayaan institusional yang mulai memindahkan portofolio mereka ke aset kripto secara jangka panjang. Banyak analis melihat bahwa kecepatan akumulasi ini merupakan sinyal bahwa institusi besar kini memandang Bitcoin sebagai aset cadangan yang aman, safe haven, di tengah ketidakpastian makroekonomi. Produk ETF Bitcoin terbukti menjadi pintu gerbang utama yang paling dipercaya karena likuiditasnya yang tinggi dan struktur biaya yang kompetitif. Arus kas masuk yang luar biasa ini memiliki korelasi langsung dengan meroketnya nilai Bitcoin di pasar spot. Hal ini sejalan dengan laporan terbaru yang ada yang mencatat bahwa harga Bitcoin berhasil melewati angka 97.000 dolar akibat kelangkaan pasokan yang terserap oleh instrumen ETF. Dengan rata-rata inflow harian yang terus meningkat, para spekulan semakin optimis bahwa angka psikologi 100.000 dolar akan segera tertembus. Selama minat investor terhadap ETF Bitcoin tetap konsisten, posisi Bitcoin sebagai raja aset digital tampaknya akan semakin sulit digoyahkan oleh instrumen investasi tradisional lainnya. Dan untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. MetaMask menghadirkan dukungan natif jaringan Tron pada aplikasi mobile dan extension. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Kabar menggembirakan menyelimuti ekosistem aset privasi. Zcash Foundation secara resmi mengumumkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengakhiri investigasi Zcash yang telah berlangsung selama beberapa tahun terhadap organisasi tersebut. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi komunitas Zcash dan industri blockchain yang menjunjung tinggi privasi pengguna, memberikan kepastian hukum bagi protokol Zcash dan memperkuat posisi teknologi Zero Knowledge Proof di mata regulator global. Zcash Foundation menerima surat resmi dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut telah menyelesaikan peninjauannya. Melansir laporan yang ada dari The Block, SEC memutuskan untuk menghentikan tindakan penegakan hukum setelah meneliti operasional organisasi secara mendalam. Penutupan investigasi Zcash oleh SEC membuktikan bahwa dedikasi organisasi terhadap transparansi operasional. Meskipun mengelola protokol privasi telah memenuhi standar kepatuhan yang diharapkan oleh otoritas, hal ini sekaligus meredakan kekhawatiran investor mengenai potensi sanksi yang sebelumnya membayangi proyek ini. Keputusan SEC untuk menghentikan kasus ini tanpa tuntutan memberikan napas baru bagi adopsi teknologi Zero Knowledge Proof.
Menurut laporan yang ada, berakhirnya investigasi Zcash memberikan hal yang positif bagi proyek blockchain lainnya yang berbasis privasi. Dengan berakhirnya beban hukum ini, Zcash Foundation kini dapat kembali fokus pada pengembangan teknis dan inovasi privasi yang lebih kuat bagi ekosistem internet masa depan. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. CME Group merencanakan peluncuran futures kontrak untuk Cardano, Chainlink, dan juga Stellar atau XLM. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Bitmain Immersion Technology mengumumkan investasi sebesar 200 juta dolar ke BIS Industry. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 124.402 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 334 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian sudah belajar, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian mencoba untuk trading futures. Karena trading futures itu sangat berbahaya buat kalian yang tidak mengerti mengenai kripto. Kalau kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian tinggal mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi. Jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Saya sediakan e-book di mana ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. E-book ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 16 Januari 2026. Kalau kalian lihat di sini, Bitcoin dalam 24 jam terakhir kembali mengalami sedikit koreksi hampir 1% ya. Kalau kalian melihat dalam kurun waktu 7 hari, Bitcoin masih terhitung naik sebesar 5%. Kalau kalian ganti dengan time frame dalam waktu 30 hari, Bitcoin mengalami kenaikan 9%. Dan kalau kalian ganti menjadi 90 hari time frame-nya, Bitcoin terhitung masih mengalami sideways ya. Sehingga kalau kalian melihat di sini, aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, yakni banyak aset kripto yang sedang mengalami sideways setelah mengalami penurunan tajam. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 16 Januari 2026. Dan besok di tanggal 17 Januari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa mengetik saja di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.